Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjeli Maziza Putri dari kelas MI 1A dengan nomor BP 2201091001. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari sebuah mata kuliah, yaitu SO Teori dengan judul Deadlock. Mari kita mulai. Deadlock merupakan sekumpulan proses. Dikatakan deadlock jika setiap proses menunggu terjadinya event yang hanya bisa disebabkan oleh proses yang lain yang ada di kumpulan tersebut. Event yang dimaksud itu yakni pelepasan sumber daya yang digunakan. Dari sumber lain, deadlock adalah masalah utama dalam penggunaan data secara bersama-sama. Pada sistem berbasis data terdistribusi, sering terjadi deadlock antar transaksi, terutama pada sistem yang menggunakan concurrency control berbasis locking. Selanjutnya yaitu 4 kondisi yang menyebabkan deadlock dan cara pencegahannya masing-masing. Kondisi pertama yaitu mutual exclusion condition. Yang dimaksud itu ialah sumber daya yang hanya diberikan pada satu proses. Cara pencegahannya yakni dengan pertama, penggunaan sumber daya secara eksklusif merupakan fitur penting untuk sinkronisasi. Yang kedua, hindari pengalokasi sumber daya jika tidak benar-benar diperlukan. Kondisi kedua yaitu whole and wide condition, yaitu proses yang sedang memegang sumber daya menunggu sumber daya yang baru. Cara pencegahannya yaitu jika proses membutuhkan suatu sumber daya, lepaskan dulu semua sumber daya yang telah diperlukannya. Setelah itu, minta kembali semua yang dibutuhkan. Kondisi ketiga yaitu no preemption condition, yaitu sumber daya yang tidak bisa diambil paksa sebelum dilepas oleh proses yang menggenggamnya terlebih dahulu. Cara pencegahannya yaitu pertama, sumber daya yang dipermitted ditambahkan ke sumber daya yang ditunggu oleh proses. Kedua, proses akan di-restart hanya jika proses tersebut dapat memperoleh semua sumber daya yang dibutuhkan. Kondisi keempat yaitu circular wide condition, yaitu harus terdapat rantai sirkular dari 2 proses atau lebih dan masing-masing proses menunggu sumber daya yang digenggam oleh proses berikutnya. Cara pencegahannya yaitu dengan cara memberi nomor urut pada sumber daya. Selanjutnya yaitu handling deadlock keseluruhannya. Ada 3 cara. Yang pertama, memakai protokol untuk memastikan tidak akan pernah mengalami deadlock. Dalam pemakaian protokol ada 2 jenis, yaitu yang pertama deadlock avoidance adalah memerintahkan pada sistem operasi untuk memberi informasi atau prediksi tentang operasi yang bisa dan perlu dilaksanakan. Yang kedua, deadlock prevention adalah memastikan bahwa keadaan yang penting tidak bisa menunggu. Cara kedua yaitu membiarkan sistem memasuki waktu deadlock atau mendeteksinya dan memperbaikinya. Yang ketiga, mengabaikan masalah deadlock dan menganggap bahwa deadlock tidak akan pernah terjadi lagi. Kesimpulannya yaitu proses disebut deadlock jika proses menunggu suatu kejadian tertentu yang tak akan pernah terjadi atau kondisi di mana 2 proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.